Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's introduce myself. My name is Hadi Junaidi. I am from Pekanbaru. Today, I will teach on 12 pharmacy and technology laboratory medic in my school. And I think this all. Last I say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Okay, fine all? Yes ya. Okay, before we start our material today, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, coba ketua kelasnya menyiapkan pembelajarannya. Silakan kepada ketua kelasnya untuk menyiapkan pembelajaran hari ini. Attention please. Let's pray together. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya who absent today? Oke, berarti hadir semua? Oke, good. Bagus. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, coba cek mejanya, kerapiannya apakah sudah rapi, sudah bersih? Sudah? Aman rasanya kelasnya? Oke, baiklah. Maka kalau seandainya kita belajar dengan suasana yang bersih, pakaian rapi, dan tentunya itu nanti akan memberikan dampak yang bagus kepada kalian. Tentunya nanti akan memberikan aura yang positif. Kenapa? Seperti yang dikatakan oleh hadis Nabi, kebersihan sebagian dari iman. Apabila kita sudah bersih, maka kita bagian dari orang-orang yang beriman tersebut. Oke, Ananda sekalian, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang offering help and service ya? Oke, kira-kira sudah pernah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Oke, sudah. Dan itu adalah materi kita sebelumnya. Namun untuk hari ini kita akan masih melanjutkan materi yang ini. Mungkin kalau sebelumnya kita lebih ke pembelajaran materinya. Namun di pertemuan hari ini kita akan belajar bagaimana cara mempraktekkannya. Ini dia, offering help and service. Yuk kita lihat, kira-kira apa sih tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Yang pertama, di akhir pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat melalui diskusi dan bekerja kelompok, peserta didik dapat menyusun teks interaksi interpersonal lisan dan tulis sederhana yang melibatkan tindakan menawarkan jasa. Jasa di sini adalah menawarkan bantuan tadi. Kemudian dan menanggapinya dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai dengan konteks, dengan kepercayaan diri yang tinggi. Tentunya seperti itu. Kemudian kedua, melalui kerjasama kelompok, peserta didik dapat memainkan peran dalam teks interpersonal terkait menawarkan jasa dan cara menanganinya atau cara menggunakannya secara lisan dengan benar. Oke, jadi ini dia tujuan pembelajaran kita. Berikutnya kita lihat lagi, kenapa sih kita mempelajari materi ini? Kenapa? Itu bisa kita lihat pada nomor 1. Peserta didik dapat mengaplikasikan cara untuk memberikan pertolongan kepada seseorang. Kemudian peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan bahasa Inggris tentunya. Itu dia. Kemudian bagaimana sih perencanaan kegiatan kita di pertemuan kali ini? Coba kita lihat nih, yang pertama yaitu diskusi bersama kelompok. Yang kedua yaitu memaparkan diskusi kelompok benar. Yang ketiga, oke, mempraktekkan materi yang diajar. Jadi kita nanti akan melakukan ketiga tindakan ini di pembelajaran kita. Oke? Kemudian, ini ada pertanyaan nih. Mungkin sama pertanyaan yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Do you ever help someone? Yes. Yes? Oke, ternyata pernah ya. Kemudian what is her response? Oh, ternyata ada yang positif, ada yang negatif ya. Oke, biasa ya ketika kita menawarkan tentu nanti ada yang mau menerima dari tawaran kita, terutama pertolongan tadi, ada juga yang tidak. Itu tidak apa-apa.
Yang penting kita menawarkan dari jasa atau bantuan yang tadi. Kemudian can you try to practice it? Yes, I can. Okay, so you please come forward. Jadi di antara kalian nanti silakan maju untuk mempraktekkannya. Kira-kira seperti apa sih? Nah, itu dia. Oke, untuk Ananda sekalian, mari kita lihat dulu video yang akan saya tampilkan. Let's check up the video. Oke, jadi nanti saya akan menampilkan 2 video. Mohon Ananda nanti perhatikan, analisis kira-kira videonya seperti apa sih? Yuk kita tonton dulu videonya. Hello. Hello, doctor. You look terrible. What can I do for you? I can't go to school today. Oh, I am sorry to hear that. What's the problem? My stomach hurts terribly. I think I have a fever as well. Okay, let me check your stomach. The doctor puts the stethoscope in Fafa's belly and strikes it lightly. Does it hurt here? Not that one. Here? Yes, that's really terrible. All right then, I'll give you a prescription. You have to take the pills 3 times a day, okay? Okay, doctor. Good. Get well soon, Miska. Bye. Thanks a lot. Bye, doctor. Oke, ini video yang pertama. Next, saya coba kasih lihat video yang berikutnya, yaitu ini dia. My extended family is going to give a surprise birthday party for my grandfather next week. Wow. That sounds great. How old is her? He'll be 75 on August 13th. Really? I didn't know that he was that old. I thought that he was still around 60. He looks much younger. Thanks. What if I help you with the preparation? Oh, it's very nice of you. But I'm going to do it with my brother. Thanks for the offer. Oke, sudah lihat videonya? Oke, kalau kita analisis nih, kira-kira videonya tentang apa sih? Mungkin yang video pertama dulu. Kira-kira apa yang bisa kita ambil dari video pertama itu? Yang bisa kita analisis? Video pertama. Apa? Oke, positif respon. So how about the second video? Oke, negatif respon. Oke, good. Jadi itu dia. Jadi yang video pertama itu dia juga menawarkan bantuan. Tapi yang bisa kita lihat di sana adalah yang diberikan responnya adalah respon positif. And the second video negatif respon. Oke, itu dia. Oke, next kita lanjut lagi ke materi kita yang ada di sini. Jadi itulah bentuk-bentuk video yang biasanya kita tindakan-tindakan di video yang biasa kita lihat ketika kita menawarkan jasa. Terus Mister, apa sih inti dari pembelajaran kita untuk pada hari ini? Yuk kita lihat sama-sama di infokus kita. Jadi ketika kita ingin melihat kira-kira seperti apa sih respon dari memberikan bantuan tadi, yuk kita lihat dulu fungsi sosialnya dulu. Apa fungsi sosialnya? Kita lihat. Fungsi sosial dari offering help and service adalah untuk membantu hubungan interpersonal antara individu satu dengan yang lainnya. Kemudian dengan menawarkan bantuan kepada keluarga ataupun teman, menunjukkan bahwa kita peduli terhadap orang-orang di sekitar kita. Itulah fungsi sosial atau fungsi utama yang biasanya kita gunakan ketika kita ingin menawarkan bantuan tadi. Kemudian kita lihat lagi struktur teksnya. Kira-kira struktur teks dari menawarkan bantuan itu seperti apa sih? Ini dia. Pertama ada menawarkan bantuan tentunya. Kemudian sesuai yang Nanda sampaikan tadi, ada yang berbentuk menerima bantuan atau positif respon, ada juga yang menolak bantuan atau kita sebut juga sebagai negatif respon. Itu dia. Kemudian kita lihat lagi yang berikutnya yaitu unsur kebahasaannya. Nih, coba lihat. Unsur kebahasaan yang biasanya kita pakai ketika ingin menawarkan jasa, bantuan terutama dalam bahasa Inggris. Coba kita lihat dulu yuk. Yang pertama, ungkapan yang sesuai untuk menawarkan jasa seperti
may I help you? Jadi biasanya kebahasanya itu menggunakan bahasa may I help you yang artinya apa? Bolehkah saya? Oke, membantu atau menolong kamu. What can I do for you? Iya benar. Apa yang bisa saya lakukan untuk kamu? Kemudian di sana berikutnya ada lagi nominal singular plural dengan atau tanpa the, this, those, my, their, dan sebagainya. Kemudian nanti ada lagi ucapan, tekanan kata, intonasi, ejaan, tanda baca, dan tulisan tangan. Oke, kita lihat kira-kira dari sini sudah terbayang seperti apa materi kita pada kali ini? Sudah? Sudah? Oke, kalau sudah, sebelumnya kita kan sudah masuk nih di pembelajaran ini. Dan tentunya saya sebelumnya sudah memberikan beberapa latihan ya. Cuman untuk pertemuan hari ini, saya akan menentukan kelompoknya masing-masing. Karena sebelumnya saya sudah mengirimkan di WA, coba bentuk kelompoknya sesuai dengan yang sudah saya atur sebelumnya. Silakan diatur kelompoknya sekarang dan duduk di tempatnya masing-masing. Oke, yuk silakan duduk di tempatnya yang sudah saya atur. Oke, semuanya. Untuk berikutnya, saya akan memberikan yang namanya LKPD atau lembar kerja peserta didik. Di mana di sini saya akan kembali memberikan kalian sebuah lembar kerja di mana kalian nanti akan secara berkelompok mengerjakan apa yang saya minta sesuai dengan LKPD yang diberikan. Ini dia. Anda bisa melihat lembar kerja peserta didiknya. Namun sebelum itu saya bagikan dulu ya bentuk-bentuk lembar kerjanya biar bisa saya jelaskan nanti seperti apa cara mengisinya. Oke, silakan diambil. Iya, sama. Ini LKPD-nya. Iya. Oke, untuk semuanya, coba dilihat di LKPD-nya, kemudian coba bandingkan dengan apa yang saya tayangkan di Infocus. Jadi di sini, kalian nanti membuat nama kelompoknya. Siapa kira-kira nama kelompoknya apa sih? Boleh kelompok mawar, boleh kelompok melati, terserah bikin nama kelompoknya, kemudian bikin nama anggotanya. Jadi anggotanya ada di bawah. Jadi Anda sekalian tinggal mengisi saja kira-kira siapa nama anggota kelompoknya. Kemudian kita lihat yang nomor 1, coba lihat activity 1. Oke, di sini yang diminta adalah bersama kelompok susunlah sebuah dialog yang menunjukkan cara Ananda menawarkan bantuan kepada seseorang. Dialognya itu antara 3 orang, kemudian di lingkungan rumah sakit, apotek, sekolah, laboratorium, dan perpustakaan. Kemudian yang berikutnya activity kedua, yaitu bersama dengan teman sekelompok, Ananda silakan berlatih mengucapkan dialog. Kemudian Anda susun di activity 1 dan kemudian dipraktekkan di depan ke kelas. Nah, jadi seperti itu. Silakan mungkin Ananda untuk mempraktekannya nanti. Kemudian silakan atur dulu di kertas LKPD-nya sekarang. Oke, semuanya silakan dikerjakan di LKPD-nya masing-masing. Oke, silakan. Yes? 3%. Oke. Oke, if you don't understand, maybe you can raise your hand and ask to me. Apabila kalian tidak paham atau ada yang mau ditanyakan, silakan tunjuk tangan. Kemudian langsung tanyakan ke saya. Oke. Coba dicek.
Okay, finish? Finish? Okay, how about the other groups, the other teams? Not? Not yet. Finish? Okay. Two group have already finished. How about the others? Okay. We will wait it ya. Kita akan menunggunya. Finish? Finish? Oke, sambil mengerjakan, semuanya coba dilihat ke depan. Untuk berikutnya yang akan kita lakukan yaitu, coba semuanya buka Google Translate. Oke, semuanya coba buka Google Translate. Apabila sudah, di sini kita bukan mengartikan ya. Di sini kita bukan mengartikan. Tapi di sini kita berlatih bagaimana kita bisa mendengarkan kata-kata dari yang kalian buat tadi. Kira-kira Ananda bikin ini bunyinya seperti apa sih? Nah, kita pelajari di sini, kita coba mengingat kira-kira apa bunyi dari bahasanya. Sebagai contoh mungkin kita gunakan ini. Misalnya, I go to school misalnya, seperti itu. Kira-kira bunyinya seperti apa sih? Ah, nih kita dengarkan. I go to school. I go to school. Oke, di sini kalian coba praktekkan dengan teks yang sudah Ananda bikin barusan. Coba masukkan di sana, coba didengar kira-kira seperti apa sih bunyi pronounce-nya. Karena setelah ini nanti saya akan meminta Ananda sekalian untuk mempraktekkannya. Kira-kira seperti apa sih cara pengucapan dari memberikan bantuan tadi. Baik itu nanti yang membuat positif respon ataupun negatif respon. Oke, Ananda sekalian, saya berikan waktu untuk mendengarkan ini. Kemudian untuk mengingat bunyi dari setiap katanya ini selama 10 menit. Silakan Ananda untuk mencoba mempraktekkannya. Jadi untuk kali ini saya bebaskan Ananda untuk menggunakan handphonenya masing-masing agar pembelajaran Ananda sekalian bisa menjadi lebih mudah, gampang, dan nyaman ketika kita mempraktekkan materi yang sedang saya ajarkan ini. Oke, kepada Ananda dipersilakan untuk mencobanya. Aman dong? Aman, oke.
Baiklah Ananda sekalian, sebelum kita memulai dialog kita yang akan kita laksanakan sebentar lagi, saya akan memberikan sebuah warming up kepada Ananda sekalian, yaitu warming up-nya. Seandainya saya bilang A, B, C, oke kita ulangi, A, B, C, oke seandainya nanti saya acak, A, C, B, oke kita mulai ya. Kita mulai dari A, B, C, B, A, C. Kita ulangi sekali lagi ya. B, A, C, C, A, B. Sekali lagi. B, B. Coba fokus. Saya ulangi lagi ya. A, C, B, C. Sekali lagi. C, B, A, C. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, untuk yang berikutnya kita mulai ya untuk mempraktekkan, menawarkan bantuan kepada orang lain. Oke, kita mulai dari kelompok 1. Siapa kelompok 1? Who is the first group? Oke, silakan tentukan siapa yang akan tampil. Oke, silakan. Dan juga untuk tampil Ananda, tadi kan sudah difoto ya, saya lihat. Coba difoto saja tulisan yang sudah kalian tulis tadi. Kemudian itu yang dibawa ke depan untuk mempraktekkan menawarkan bantuan tadi. Oke, saya minta untuk kelompok 1 silakan tampil ke depan. Oke, saya minta bantuan siapa yang memegang mic-nya biar suaranya terdengar jelas. Aku dengar. Ya. Good evening, Mr. Lee. I'm Nurse James. Can I help you with anything to make you more comfortable? Good evening, nurse. Yes, I'm having trouble understanding my medication schedule. Hello, Mr. Lee. I'm Dr. Harris. I can explain the schedule to you. It's important that you understand when and how to take your medication. That will be great. Thank you. Also, if you have any question about your diet or activity while you are here, feel free to ask. We are here to help. Absolutely. Ensuring you have a clear understanding of your treatment and care is our top priority. We are here to support you every step of the way. Oke? Oke, thank you. Give applause for your friend. Can I take the microphone? Oke, next kita lihat. Coba kita perhatikan. Kira-kira kelompok pertama tadi itu dia menjelaskan tentang apa? Kira-kira responnya apa sih? Apakah menerima atau menolak? Oke, so we call it respon positive or positive respon. Oke, give applause again for the first group, kelompok pertama, and the next second group, kelompok kedua. Oke. Oke, thank you for the third group atau kelompok 3 ya. Oke, sekali lagi kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, berikutnya yang kelompok 4 silakan untuk membacakan dialognya. Good afternoon, Emily and Jack. I noticed you both seemed a bit reckless in class today. Can I help you with the math problem we discussed? Yes, please, Mr. Thompson. I'm starting to understand the last part of the question.
All correct. Of course, Emily. Let's go the track step by step after class. I here to help. I appraise the offer, Mr. Thompson, but I think I just need some time to review my note. I prefer to try on my own first. Understood, Jack. Remember, my door is always open if you change your mind or have question later. Thank you, Mr. Thompson. Your excellent help really makes a difference. You're welcome, Emily and Jack. Self-study is also an excellent way to learn. Just don't hesitate to raise on if you need assistance. Oke, thank you kelompok. Oke, terima kasih untuk kelompok 4. Sekali lagi berikan tepuk tangannya untuk kelompok 4. Yeay. Oke, untuk semuanya berarti sudah ini ya, sudah melaksanakan prakteknya. Mungkin untuk perwakilan kelompoknya silakan dikumpulkan kembali LKPD-nya. Oke. Oke, LKPD-nya bisa diserahkan ke saya. Oke, Ananda sekalian, sesuai dengan yang sudah Ananda tampilkan tadi, saya sudah mendengar, membaca, kemudian saya sudah melihat sekilas dari apa yang sudah Ananda kerjakan, ini sudah cukup baik. Dan tentunya ini saya memberikan nilai untuk Ananda sekalian, itu sudah A. Oke, tepuk tangan semuanya. Ye, gitu ya. Ye, sekali lagi. Ye. Oke, Ananda sekalian, jadi itu adalah bagian-bagian dari pembelajaran kita di sore ini. Untuk itu Ananda sekalian, coba kita lihat lagi, kira-kira apa sih yang bisa kita simpulkan dari materi kita di pertemuan hari ini? Ada yang bisa tunjuk tangan? Kira-kira apa kesimpulan yang dapat kita tampilkan atau yang kita pelajari pada pertemuan kali ini? Ada yang tahu? Dan kita ketahui juga apa respon dari seseorang itu bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Oke, good. Tepuk tangan untuk Raffi. Oke, seperti yang dikatakan Raffi, ya, jadi ketika kita membantu orang, bisa saja nanti ada 2 respon yang bisa kita dapatkan. Nah, jadi wajar ya ketika kita memberikan bantuan kepada orang lain ya, kalau orang itu menerima, bagus gitu. Tapi apabila tidak menerima, tidak apa-apa. Namun dimanapun posisi kita, baik itu kita menawarkan ataupun menerima dan menolak, haraplah dengan menggunakan bahasa yang sopan. Sehingga ketika kita menawarkan, ya kita menawarkan dengan bahasa yang baik, kemudian ketika kita di posisi sebagai orang yang merespon, ya kalau seandainya diterima, gunakan kata yang sopan. Apabila nih nggak diterima juga bantuan yang ingin kita, yang ingin kita berikan, ataupun orang memberi bantuan kepada kita, dan ternyata kita tidak ingin menerima bantuannya, ya gunakan juga bahasa yang sopan. Oke, seperti itu Ananda. Oke, mungkin untuk berikutnya Ananda, coba kita lihat quiz. Di sini saya ada quiz nih. Di sini saya ada quiz. Coba Ananda sekalian lihat, di sana ada katanya Yulia. Are you looking for something? Dewi, kemudian Dewi bilang, yes, I lost my dog here 15 minutes ago. Yulia, do you mind if I help to find your dog? Dewi, that's very kind of you. Coba analisa Ananda sekalian. Kira-kira dari dialog ini kira-kira dia memberikan respon apa? Positif atau negatif? Positif. Kira-kira kalau positifnya dari mana Ananda bisa melihat? Hah? Oke, dari respon Dewi. Di sana dia mengatakan that's very kind of you. Apa artinya? Kamu sangat baik deh. Seperti itu dia. Oke, Ananda. Jadi itulah bentuk-bentuk materi yang kita pelajari di pertemuan hari ini. Namun sebelum itu Ananda, ini sebenarnya kita sudah masuk ke hampir penghujung dari materi kita. Cuman sebelum itu saya ingin mengevaluasi nih, kira-kira Ananda sekalian masih paham nggak dengan materi yang sebelumnya?
Jadi di sini saya akan memberikan format dari Google Form, di mana Google Form ini sudah saya kirimkan ke grup kelas kita. Coba Ananda buka di HP-nya, silakan Ananda kerjakan Google Form tersebut selama 10 menit. Oke, silahkan dikerjakan sekarang. Oke, semuanya finish? Oke, karena semuanya sudah selesai, jadi ini adalah merupakan bagian dari penghujung materi kita. Di mana nanti yang sudah kalian kerjakan ini akan bisa saya lihat melalui Google Form saya. Jadi nanti saya bisa membaca apa yang sudah kalian isi dari yang ada di alamat link ini. Oke, untuk semuanya dengan berakhirnya ini maka berakhir juga materi kita di pertemuan ini. Oke, dengan mengucapkan apa kalau berakhir? Alhamdulillah. Namun sebelum itu saya pengen lihat nih dari kalian semua, kira-kira selama belajar dengan saya, kira-kira nih coba dilihat ada nomor 1, 2, 3. Kira-kira kalian merasa di poin mana? Nomor 1. Berarti kalau nomor 1 semuanya ini ya, berarti semua merasa bahagia. Oke, terima kasih semuanya. Jadi itu adalah bentuk dari kegiatan terakhir dari materi kita. Maka dari itu saya mohon ketua kelas untuk menyiapkan kelasnya lagi untuk menutup ke kelas. Oke, kepada ketua kelas silakan menutup kelasnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke semuanya, Ananda, saya ucapkan terima kasih. Namun sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada kali ini, jangan lupa ya, besok kita akan mempelajari tentang simple present tense. Jadi jangan lupa persiapkan dulu persiapan Ananda untuk melanjutkan pembelajaran kita di minggu depan. Oke, akhir kata segalanya, semuanya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semuanya boleh pulang. Waalaikumsalam.